Nah, belum share screen ya. Oke, kelihatan ya. Kelihatan. Kelihatan, Bang. Oke. Nggak ada orang baru kan ini, jadi kita lanjutkan 5 orang ya. Oh iya, boleh. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kebangkitan pertama, kedua, dan kebangkitan istimewa ya. Jadi di dalam kebangkitan istimewa itu di mana ada dua kelompok orang yang dibangkitkan. Satu, orang-orang yang berdiri di bawah bendera pekabaran 3 malaikat. Kedua adalah orang-orang yang menusuk atau menikam Yesus, mengolok-olok, menertawakan kesengsaraan kematian Kristus. Dua kelompok ini akan bangkit. Dan sebelumnya kita sudah belajar kenapa orang akan bangkit di kebangkitan istimewa, karena mereka harus menyandang tugas sekali lagi di kerajaan Allah. Itu tugas penginjilan, ya. Jadi mereka juga akan menginjil. Lalu kenapa orang-orang yang menikam Yesus harus bangkit di kebangkitan istimewa? Karena kebangkitan istimewa ini terjadi sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Ini kan. Jadi kebangkitan istimewa itu harus terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Oh, ini kok ada coretan-coretan ya? Kenapa nih? Oh, dari ininya ya. Nah, itu ada. Iya, Bang. Tadi kayaknya handphone Patty kan kepleset. Jadi kayak itu kecoret. Kok bisa ya? Oh iya, nggak tahu deh. Oh, dari ini ya. Patty ya berarti ya? Padahal yang share screen kan Bang Hebi ya. Oke, aku Iya. kelihatan. Oh, bentar, Bang. Bentar. Coba aku hapus Tiba-tiba bisa ada kali ya. nama. Bentar. Udah belum? Makanya kok bisa. Ah, pas. Udah. Ha. Kirain ada yang error atau apa. Oh, enggak. Maaf, maaf. Kaget juga lihatnya. Ada coretan. Ada invisible hand yang ini. Nah, oke, jadi di sini kita lihat bahwa kebangkitan istimewa itu harus jadi sebelum Yesus datang. Kenapa? Karena pada waktu Wahyu 1 ayat 7 dikatakan bahwa pada waktu ia datang, orang yang menikam Yesus sudah melihat dia. Ya, mereka itu melihat dia. Berarti dengan kata lain mereka harus bangkit sebelum Yesus datang dong. Ya kan? Kenapa? Karena di dalam kepercayaan Advent, kebangkitan orang jahat itu terjadi di sudah 1000 tahun. Nah, kalau yang menikam Yesus bangkit di sini, maksudnya yang menikam Yesus melihat Yesus di sini, berarti dia harus bangkit sebelum ini. Itu maksudnya. Dan Berarti kapan? bangkitnya kapan gitu ya? Kan dia di Bagaimana? Wan. Terus jadi bangkitnya pas kapan itu? Nah, pas kapan itu kita baca di tongkat gembala ada. Kan ini. Oh ya, apa itu? Ku... ah,
Buku apa itu ya? Oh, 7 ya. 7. Sorry, salah. Lupa buka tadi. Nah, ini. Kapan dia bangkit? Itu bisa dilihat di sini. Nah, ini dia. Di sini dikatakan ya, di sini kepada kita diceritakan bahwa di dalam masa kesukaran, ya, mereka ini akan bangkit. Kesukaran yang mana ini? Kita kembali ke ayat 1. Nah, kesukarannya maksudnya. Jadi di ayat 1 dibilang pada masa itu akan bangkit berdiri Mikael, penghulu besar itu yang akan membela segala bani bangsamu. Maka akan terjadi suatu masa kesusahan yang sedemikian itu belum pernah terjadi semenjak berdirinya sesuatu bangsa sampai kepada masa itu. Nah, kapan masa kesusahan ini terjadi? Supaya kita tahu kapan kebangkitan ini terjadi. Karena kebangkitan ini terjadi di masa kesusahan ini. Nah, ini Hotif jelaskan. Pada masa itu, ya, artinya pada masa raja dari utara itu datang menemui ajalnya. Dan tak seorang pun menolongnya. Akan bangkit berdiri Mikael. Ya, berarti pada waktu raja ini menemui ajalnya, ya, datang kepada ajalnya, pada saat itu akan bangkit berdiri Mikael. Nah, Mikael ini bangkit berdiri untuk apa? Untuk melindungi umatnya. Membebaskan, ya kan? Melepaskan. Benar kan? Nah, kalau datang untuk melepaskan, berarti kesusahan itu sudah terjadi atau belum terjadi? Hmm, Gimana ulangi? Kalau Mikael ini datang untuk membela segala bani bangsa Israel, berarti dia datang sementara kesusahan itu sedang terjadi atau sebelum kesusahan itu terjadi. Berarti sebelum ya. Karena seperti Hmm? Wahyu 7 ayat 1 sampai 4 itu kan empat mata angin itu ditahan, dia belum dapat meterai, tapi setelah dapat meterai dia masuk, habis dia masuk barulah kesusahan itu ada, Mikael berdiri bersama anak domba di Gunung Sion gitu ya. Nah, ini kembali lagi ya, coba ditelah lagi ya. Mikael ini datang untuk apa? Membela segala Membela, ya. bangsamu. Berarti pada waktu dia datang, Bani bangsa Israel itu sedang apa? Yang menghadapi Sedang kesusahan. Nah, itu. Berarti hmm, kesusahan itu sudah terjadi atau belum? Waktu Sudah. dia datang. iya, Hmm? Sedang terjadi dong, sedang terjadi. ya kan? Nah, Ya, itu kuncinya. Jadi, Raja Utara ini menemui ajalnya ya, menjelang bangsa Israel ini akan dibebaskan. ya, Berarti seperti hampir bersamaan peristiwanya. Tapi nggak tahu mana yang lebih tepatnya ya. Tapi intinya uh, Mikael ini melepaskan bani bangsa Israel ini pada waktu masa kesusahan itu sedang terjadi, ya kan? Dan pada saat itu Raja Utara datang menemui ajalnya. Oke, paham sampai sini? ya, paham.
Oke. Terus, dan pada masa yang sama ini juga, berarti pada masa sama dengan Raja Utara menemui ajalnya, akan terjadi suatu keputusan yang itu belum pernah jadi sampai kepada saat itu. Jadi periode di mana Raja Utara itu datang kepada ajalnya, bukan sudah menemui ajalnya ya. Apa bedanya datang kepada ajalnya dengan telah menemui ajalnya? Apa bedanya? Datang Kalau kepada yang ajalnya dibandingkan dengan telah menemui ajalnya. Apa bedanya? kalau datang itu berarti proses Mas Ian ya, masih Nah, berproses. dia akan menemui ajalnya pada waktu itu, ya kan? Ya, Berarti belum menemui ajalnya. Karena dia akan menemui ajalnya karena Mikael ini. Benar nggak? ya, Ya kan? Dia akan membebaskan Bani bangsa Israel itu. Berarti pada waktu Mikael ini datang, dia akan melepaskan umat Allah dan juga pemerintahan orang kafir ini. Raja Utara ini maksudnya. Benar kan? ya. Nah, di saat itulah terjadi apa? Daniel 12 ayat 2, kebangkitan istimewa. Nih, ulang lagi nih. Coba Peti baca. Di sini kepada kita diceritakan bahwa di dalam masa kesukaran itu mereka ini akan bangkit. Sebagian untuk hidup selama-lamanya, sebagiannya untuk mati kembali. Nah, berarti mereka ini bangkit pada waktu masa kesukaran itu akan berakhir, benar ya? Sama kayak Raja Ya, Utara itu akan menemui ajalnya. Itu pokoknya hampir-hampir bersamaan lah istilahnya. Saya nggak tahu bagaimana pasnya itu, tapi intinya mungkin di hari yang sama atau mungkin di beberapa hari yang sama. Itu istilahnya ya. Ngerti sampai sini? Berarti kebangkitan iya. ini terjadi pada waktu, ya lebih tepatnya pada waktu akhir dari masa kesukaran itu. Di mana Mikael akan bangkit untuk membebaskan umat Allah plus membuat Raja Utara menemui ajalnya. Kenapa Raja Utara menemui ajalnya? Padahal kita tahu dia negara yang hebat, negara besar. Kenapa Raja Utara menemui ajalnya? Karena tidak ada yang menolong lagi. Nah, karena Tuhan Karena berkehendak demi karena dia menganiaya ini umatnya. dia. Tuhan harus membebaskan umat Allah pada waktu itu. Nah, jadi sampai sini clear atau tidak kalau kebangkitan istimewa itu terjadi di masa kesukaran itu? Pada waktu Raja Utara memenuhi ajalnya, bukan setelah ya, tapi pada waktu Raja Utara datang menemui ajalnya. Clear nggak? Jadi ini jangan dihubungkan ke ini ya, ke Suronyaring. Karena kalau di Suronyaring, ini Raja Utara sudah menemui ajalnya, sudah lewat. Ngerti kan? Berarti ini terjadi sebelum seruan nyaring. Kapan Daniel 12 ayat 1 itu terjadi? Baik kita lebih ke dalam lagi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kapan Daniel 12 ayat 1 terjadi? Masa kesusahan itu terjadi kapan? Kita sudah belajar sebelumnya kan?
kapan masa Daniel 12 ayat 1 itu terjadi? Kapan? Oh, 1 Petrus 4 ayat 17. Ya, jadi kapan? Saat pembantaian sidang. Sebelum. Hmm. Nah, coba kita baca ya. Coba Bu Dina baca, bisa tolong baca. Dan Kelihatan tulisannya. ya, dengan begitu, maka hanya orang-orang yang dapat tahan berdiri pada penghukuman bagi orang-orang hidup di dalam rumah Allah, 1 Petrus 4 ayat 17, yaitu orang-orang yang nama-namanya tidak tercoret dari buku Wahyu 3 ayat 5, akan membentuk sidang. Di antaranya akan terdapat 144.000 anak-anak lelaki Yakub, Wahyu 7 ayat 3 sampai 8. Dan apabila Mikael bangkit berdiri, maka orang-orang yang nama-namanya ada tertinggal di dalam buku akan diselamatkan dari kesusahan yang sedemikian itu belum pernah jadi. Nah, siapa yang diselamatkan? Yang dimaksud dari Daniel 12 ayat 1? Dari pembantaian ya berarti. Siapa yang diselamatkan? Rombongan mana? 4.000. 144.000. Oke, kita lanjut ini. Di dalam masa kekacauan ini, apabila segala unsur bergerak untuk mendatangkan masa kesukaran itu yang sedemikian itu belum pernah ada, Allah akan membersihkan sidangnya untuk melindungi umatnya dari kekacauan yang sedang akan menghadapinya. Nah, berarti pembersihan sidang kapan terjadi? Saat Daniel 12 ayat 1, Nah, berarti Daniel 12 ayat 1 terjadi sebelum. pembersihan sidang. Nah, clear? Berarti kapan ini terjadi? Daniel 12 ayat 1 sebelum Yeskel 9. Berarti Mikael ini bangkit berdiri untuk membebaskan umat Allah. Itu terjadi sebelum Yeskel 9. Karena pada waktu dia mau bebaskan, dia akan membersihkan sidangnya. Ya kan? Nah, ini coba baca nih. Ini yang kita baca tadi nih. Oh, beda buku. Coba baca. Nah, ini ayatnya skip aja sih, skip. Kita sudah tahu kan ayat ini. Langsung bacanya aja penjelasan. Coba. Maka pada masa itu ya, Iya. maka pada masa itu artinya pada masa Raja dari Utara datang menemui ajalnya, akan bangkit berdiri Mikael dan melepaskan umatnya sidang, yaitu semua orang yang tertulis namanya di dalam buku. Nah, jadi pada waktu Raja Utara itu datang menemui ajalnya, maka Mikael ini bangkit untuk melepaskan sidangnya. Itu dari siapa? Dari pemerintahan orang kafir juga. Tunggu ya, ada gede banget tulisannya. Oh, ini nih. Nah, ini Raja Utara, terus Assyria, coba baca ini. Mirip-mirip ya. Nubuatannya ke arah yang sama. Coba baca. Sebab itu atau Iya, dari yang lain. sebab itu. Sebab, sebab itu sekalipun kita masih belum melihat jalannya dalam mana nubuatan itu akan menggenapi dirinya sendiri, namun kepada kita telah diberitahu bahwa pada masa Assyria jatuh, Tuhan akan membebaskan umatnya
bukan saja dari orang-orang berdosa yang ada di tengah-tengah mereka, melainkan juga dari pemerintahan kafir, Nah, jadi Mikael bangkit untuk membebaskan. membebaskan dari orang berdosa. Berarti nubuatan apa itu? Nahum, Yeskiel 9, oh ya, ya 9. kan? Dan Jadi juga dari, Assyria jatuh, nantinya nah si ini, Raja Utara menemui ajalnya kan? iya ini pemerintahan kafir, Hmm. ya kan? Berarti ada dua yang dua Tuhan lakukan, membebaskan umat Allah dan juga membebaskan umat Allah itu dari pemerintah, dari orang orang berdosa di dalam si sidang. Berarti Daniel 12 ayat 1 terjadi sebelum Yeskiel 9. Nah, baca lagi nih. Oh, ini tadi ya. Sama ya. Sama yang di atas. Itu. Jadi, Yeskiel 9 ini terjadi setelah ikatan Assyria ini dilepas. Atau Raja Utara ini menemui ajalnya. Dan pada saat itu juga ada pembantaian di dalam sidang. Berarti pembantaian dalam sidang terjadi sebelum, sesudah masa kesusahan yang dimaksud di sini. Nah, jadi kembali ke pembahasan topik kita, kebangkitan. Jadi kapan kebangkitan istimewa terjadi? Eh, Pada waktu apa? Sesuai tongkat? pada Ini? Sebelum Yeskiel 9. Nah, pada waktu apa ya? Nah, sebelum Yeskiel 9, tapi pada waktu apa? Periode apa? Waktu itu terjadi apa? Kesusahan. Kesusahan. Jelas ya? Berarti mereka ini bangkit sebelum kerajaan berdiri atau sesudah kerajaan berdiri? hmm, Tapi sesu- Mikael itu kan udah berdiri ya. Ya, bukan berdiri di Bukit Zaitun ya. Dibilang sini berdiri itu maksudnya melakukan sesuatu. Dia nggak bilang berdiri di mana, gitu maksudnya. Bertindak, istilahnya. Oh, bertindak bukan yang di Bukit Zaitun itu Bang ya, yang Bukan, terbelah. beda. Di situ Daniel 12 ayat 1 nggak dibilang dia berdiri di mana. Dia kayak ini, mengambil sikap dia akan membebaskan umat Allah gitu. Maksudnya bangkit berdiri itu gitu. Gitu. Nah, kalau umat Allah sedang di dalam masa kesukaran, berarti sudah di Palestina atau belum? ya, Belum, Belum. Berarti kebangkitan Palestina terjadi sebelum kerajaan berdiri atau sesudah? belum sih kalau masih masa Belum. kesukaran. Jelas ya? Jadi, benar nggak ini? Mungkin geser dikit ya. Iya ya. Geser dikit gini ya. Boleh nggak, Pak? Nggak? Jadi bukan pas-pas banget waktu Yeskiel 9 dengan waktu berdiri kerajaan. Tapi dia geser dikit. Menjelang ya. Kayak gitu. Benar nggak? Ada komentar atau pertanyaan? jadi apa bedanya Pas, ini Daniel 12 ayat 1 itu masa kesukaran dengan kesusahan Yakub? Nah, masa kesukaran di dalam Daniel 12 ayat 1 itu adalah periode yang panjang. Ya, di sini anggaplah ini ada masa kesukaran Yakub. Di sini ada masa kesukaran Sandilau. Nah, masa kesukaran Daniel 12 ayat 1 itu dari sini sampai sini. Jadi kesukaran itu makin apa ya? Makin besar kesusahannya. Apa itu istilahnya tuh? Ah, Kan? makin membesar lah, makin membesar kesusahannya itu. Tapi yang pertama kali alami itu yaitu mereka yang 144.000. Ah, makanya dia setelah 144.000 mengalami kesusahan ini, menjelang
kembali ke tanah perjanjian, ya kan? Sementara kembali istilahnya. Nah, itu kesusahannya akan berlanjut nanti. Tapi bukan 9.000 lagi terima, tapi bobo kedua. Kenapa dia berlanjut? Karena ini dibilang periode kesusahan. Jadi eh, apa yang terjadi di sini itu adalah sesuatu yang itu oleh sesuatu yang terjadi di sini. Contohnya, kenapa muncul Sandilo? Karena Raja Utara itu menemui ajalnya di sini. Dia ingin bangkit lagi. Contohnya, pada waktu kekalahan perang antara totaliter melawan demokrasi, ya kan? Maksudnya kekalahan dari demokrasi melawan totaliter, kalah dong, ya kan? Nah, pada waktu mereka kalah, berarti penguasanya siapa? Penguasa dunia di saat ini. Siapa penguasa dunia? Kalau demokrasi kalah, Totaliter. totaliter atau komunis ya. Nah, kalau komunis berkuasa, apakah negara-negara demokrasi ini tinggal diam? Ya enggak pasti. Nah, enggak, dia akan mencari jalan lain. Akhirnya muncullah nabi palsu. Ditambah dengan Amerika, si 666. Dia ingin mengangkat kembali dirinya di pentas dunia. Akhirnya dia mencoba untuk mempengaruhi gereja-gereja di seluruh dunia. Pertama di Amerika. Gitu. Makanya apa yang terjadi di sini, ini, itu adalah hasil yang sudah terjadi di sini. Itu, ngerti nggak maksudnya? Jadi dari 12 ayat 1 itu periode yang panjang dari sini sampai sini. Kenapa saya bilang gitu? Coba. Oh ya. Mana tadi 12 ayat 1 ya? Oh, saya nggak kutip. Ada di buku lain, itu juga tertuju ke Sandilo. Jadi Hotep itu menggambarkan Daniel 12 ayat 1 itu tertuju ke 194.000 dan juga dia tertuju ke bobo kedua. Jadi dengan kata lain, masa kesusahan ini Daniel 12:1 itu tuh mulai dari 104.000 sampai bobo kedua nanti. Gitu. Waktu 104.000 dibebaskan dan 144.000 dilindungi, setan nggak bisa lagi mengganggu. Benar kan? Akhirnya Ya. dia mengganggu bobo kedua. Gitu. Makanya peristiwa Daniel 12 ayat 1 itu bukan cuma mulai dari 104.000, tapi dia berlanjut kesusahannya itu. Karena memang satu peristiwa yang berlanjut dia. Setelah Raja Utara ini menerima ajalnya, dia akan masuk di periode Assyria, periode Babylon. Negara yang sama, ya kan? Itu. Akhirnya waktu komunis menjadi penguasa dunia, akhirnya komunis ini tunduk kepada perempuan sundal besar itu. Ya sampai sini ada yang masih bingung atau mau diperjelas? Mana, Bu Lina? Jadi Dani Ya, 21 itu sudah mulai dari Oke. sini. Gimana? Udah Paham ya? paham. Itu apakah Dani 12 ayat 1 sama dengan angin?
Daniel 12 ayat 1 apakah sama dengan angin? Sama, Sama. sama itu. Tapi masalahnya ada yang berpikir angin itu dilepas setelah ke-9. Iya, iya. Iya, Ya kan? Nah, cuma yang jadi pertanyaan, apa yang dihantam oleh angin? iya Hmm, pohon, kayu, Pohon, apa? terus Mungkin apa? pemimpin. Laut, apa lagi? pohon, kayu, Pohon, pohon laut. kayu, laut, Rumput, dan rumput, bu, bumi rumput, kan? iya. Oh, bumi. Ya kan? Nah, ya kan? Berarti Iya, dengan kata lain dia menghantam seluruh dunia, termasuk pohon. Benar kan? iya. Nah, apa artinya pohon? Pemimpin. Pemimpin mana? Masih Advent. Nah, berarti itu siapa? General Conference, Conference, ya kan? GC ya. Nah, pertanyaannya, kalau angin ini menghantam pohon itu, berarti itu sebelum YSK 9 atau setelah YSK 9? Sebelum. Kenapa sebelum? Karena Nyonya Ellen White bilang bahwa dalam 1 minggu itu pemimpin-pemimpin dulu yang dibinasakan. Nah, berarti sebelum dibinasakan dia harus dihantam siapa? Kesukaran itu, angin-angin. Angin, kan? Iya. Nah, gimana, Pet? Masih bingung? Pas sih, Bang. Jadi angin itu menghantam siapa? Eh, Kayu, Kayu, Pemimpin-pemimpin dulu ya, GC dulu lah. GC, ya kan? Nah, kalau GC udah mati, siapa yang dihantam? eh, jemaat, Enggak, maksudnya kalau GC udah mati, siapa yang mau dihantam lagi? nggak ada. Enggak ada. Masalahnya nih, angin ini akan menghantam pohon. Nah, kalau dia akan menghantam pohon, berarti pohonnya itu masih ada atau belum? Atau sudah nggak ada? Masih ada. Masih Ya ada. ada. Nah, berarti GC masih hidup nggak? Masih ada saat itu ya. Nah, berarti SK 9 sudah berlaku atau belum? Belum. Enggak. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya saya bilang, angin itu, atau Daniel 12 ayat 1, itu sudah dilepas, ya, sebelum SK 9. Tapi dia puncaknya itu ada di Tandilo. Gimana? Lebih ulangin. Jadi, angin itu dilepas, ya, sebelum SK 9. Makanya terjadi perang Sakarya 14 kan. Terus, Ya, ada nggak orang akan mati di perang? enggak. Ada. Hmm. Laki-laki dari Putri Sion. Oh iya, iya. Ya, berarti kena nggak pohon-pohon? Kena. Apa sih Alah, angin itu kena coba? Angin itu apa sih? Apa sih angin itu coba? kesusahan huru hara. Nah, coba, coba jangan salah perkiraan. Ada yang bilang, oh, angin itu binatang. Ada nggak itu? Ayo, nah, coba baca nih. Apa tuh angin? Dari amarah bangsa melawan orang suci. Nah, peniupan angin-angin itu tentunya merupakan amarah bangsa-bangsa melawan orang suci. Bukan patung binatang. Nah, amarah bangsa-bangsa ini yang ujung-ujungnya, klimaksnya menghasilkan Sandilo, patang binatang. Ngerti? Iya, Bang. Nah, Sorry Bang, oke. aku Gimana? ini aku distract dikit. Pertanyaan, kalau amarah bangsa-bangsa melawan orang-orang suci, berarti kan pohon kayu nih pertama dikenain dulu.
GC bahkan masih ada tuh. Iya. Nah, jadi bangsa-bangsa tuh bakalan menyerang GC apa gimana jadinya? Nah, itu masalahnya. Jadi peristiwa yang akan terjadi nanti itu belum bisa digambarkan sekarang. Tapi intinya berdasarkan Yesaya. Yesaya berapa tentang Putri Sion? Siapa masih ingat? Yesaya 2 Lupa. ya kalau nggak salah ya. Nah, nanti kita ambil topik khusus ya tentang Yesaya itu banyak orang yang salah mengerti. Nah, di peristiwa nubuatan Yesaya pasal 2 ada eh, laki-laki dari Putri Sion yang akan mati di perang. Perangnya mana? Perang ini. Sakar 14. Jadi akan terlibat, tapi peristiwanya bagaimana itu Nabi kita belum menjelaskan. Itu karena detailnya belum tahu. Itu kayaknya tadi udah ditulis ya. Kita udah lewatin kayak tadi. Dokter bilang nggak bisa digambarkan. Tulisnya tuh. Nah, itu ya. Tadi kayaknya udah kebaca deh. Tuh ya, saya cari ya. Banyak orang ingin tahu kan bagaimana sih peristiwa masa kesusahan itu. Tuh, saya lupa di mana. Tadi kayaknya udah kebaca deh. Itu nggak bisa digambarkan peristiwa itu nanti. Ya karena memang belum ada penjelasan dari Hotef ya kan Bang ya. Iya, Hmm. Tuhan juga belum ungkapkan ke Otef. Itu Ya. masalahnya. Jadi Otef ya angkat tangan apa yang terjadi nanti saya tidak tahu. Itu maksudnya. Ya intinya mereka akan terlibat. Tapi prosesnya bagaimana kita nggak bisa bikin skenario-nya. Gitu. Nanti kita cari waktu belajar dari Yesaya 2 ya. Banyak orang salah mengerti. Dikira orang-orang Advent perempuan akan dibantai nanti waktu perang atau apa. Enggak, salah itu. Karena pakaiannya nggak senonoh, pakaiannya nggak ikut informasi, akhirnya akan dibunuh lah seluruh enggak kayak gitu. Beda, Hotel nggak menjelaskan seperti itu. Nanti ada topik lain. Gimana? Clear sampai sini? Jadi, kapan kebangkitan Daniel 12 Daniel 12 ayat 1 itu digenapi? Ya sebelum Yeskiel 9. Nah, Hotel bangkit di mana dong? Hmm? Gimana Bang? Bangkit di mana? Hotel bangkit di mana? Oh, yang ini, istimewa ini. Berarti dia bangkit sebelum kerajaan berdiri. Hmm? Benar? Iya, Oke, coba kita baca ini supaya jelas. Sebelum kita tutup, ini terakhir nih. Kalau bisa tanya jawab ya, boleh ya? Udah jam segini tanya. Oh ya, saya kadang lupa lamanya karena nggak pakai buku. Oh ini nih. Nah ini Pembina Gedung Putih. Ini kayaknya udah pernah saya baca nih ya. Nah ini tentang Hosea 345 ini bicara tentang apa nih? Dia bahas tentang siapa? raja. Raja. Oke, ini tentang siapa? Hosea 1:11. Sama ya, Ya. Sama. orang kepala sama ya. Ya kan? Tuh, jadi kepada Nabi Hosea pun telah diperlihatkan pengumpulan besar semua umat Allah ini sekarang pada jam 11. Nah, sekarang kita baca. Coba baca pelan-pelan. Siapa boleh baca? Baiklah.
Orang yang kencang coba. Khayal. Yang khayal. Ya, betul. Khayal Hosea yang dikemukakan di atas bukan saja memproyeksikan bagaimana Allah meruntuhkan kerajaannya yang kuno itu. Bagaimana kemudian ia mencerai-beraikan umatnya ke seluruh dunia, sehingga dengan demikian membuat mereka kehilangan identitasnya, lalu berbaur dengan bangsa-bangsa kafir selama berabad-abad, melainkan juga merencanakan pemulihan yang gilang gemilang akan kerajaannya. Lanjut. Dan Ya. selanjutnya bagaimana ia mengumpulkan umatnya keluar dari segala Nah, bangsa ke dalam kerajaan itu. terus Sementara ia mengakhiri pekerjaan Injil, titik. lagi pula Lagi ya, pula, lagi pula semua isi dari hayal Hosea yang tepat waktunya ini menunjukkan dengan pasti bahwa pekerjaan pengumpulan besar seluruh dunia itu bobot tidak keberapa nih? mungkin mulai. Pengumpulan Pekerjaan besar ini pengumpulan siapa? buah kedua lah nih. Oke, lanjut. Ya, besar seluruh dunia itu tidak mungkin mulai sebelum Yisrael muncul keluar. Nah, berarti penginjilan seruan nyaring itu harus tunggu siapa? Harus ada. Yisrael Hotep. Kenapa dibilang hotep? Apa katanya? Pada waktu seorang kepala yang diangkat, lalu katanya apa? Mereka akan naik keluar dari tanah itu. Karena Besarlah hari Yisrael. kenapa seorang yang diangkat ini disebut hari besar Israel? Kenapa? Karena dia Karena yang menjadi, diangkat ini Israel, ya kan? karena Iya apa? kan? Kenapa pada waktu pengangkatan seorang kepala ini disebut besarlah kelak hari Israel? Kenapa? Karena yang diangkat ini adalah Israel. Kenapa harus bangkit di sini? Kenapa nggak di sini aja? Ya kan belum bisa dimulai Hah, katanya kalau belum bangkit Yisrael itu. belum bisa dimulai. Benar kan? Ketemu, matching, Iya cocok Bang. cocok. Oke, kita mau coba terakhir ya. Nah, ini nih kita baca. Apa sih persamaan dari yang bangkit dengan yang 104.000? Coba baca pelan-pelan. Tetapi jika engkau membuat keputusanmu bagi yang terbaik, Nah, maka kamu engkau tuh siapa? akan Engkau ini siapa? Davidian ya? ya ya umat-umat Tuhan ya. Ya, oke. Terus, Membuat keputusanmu bagi yang terbaik, maka engkau akan memperoleh tanda Allah. nah, Ya, Yeskiel 9 itu. kalau kita membuat Mata keputusan itu. terbaik, kita mendapat tanda Allah, Yesus 9. Nah, 104.000 dong. Coba baca lagi. Pada dahimu Terus, ditetapkan sebagai tidak bersalah di hadapan tahta pengadilannya. terus, Lalu diberi hak dan kesempatan istimewa untuk bangkit pada kebangkitan dari Daniel 12 ayat 2. kenapa ya mereka ini bangkit dapat tanda Allah Yesus ke-9? Padahal udah mati loh. Ah, coba. Bukan itu 104.000 punya tanda. Bukankah kalau kita sudah menerima kebenaran itu sudah dimeterai juga kalau memang Nah, kita itu. Pemateri mulai kapan? mulai kita menerima kebenaran. Enggak, maksudnya start tahun mulai pemeteraian kapan? 29. 1999. Ada yang termeterai? Gimana Epi? Ada yang sudah termeterai? Ya si Hotef. Nah, sudah dong. Karena di Ya. sini dibilang, kalau kita mempunyai pilihan terbaik,
kita akan memberi tanda dan berhak untuk bangkit dari 12 ayat 2. Jadi materai ini bukan cuma untuk selamat ribu, karena ini materai kebenaran, benar kan? Iya, Berarti selamat ribu dan yang bangkit itu materainya sama nggak? iya, Sama, Sama lah kecuali berarti. yang Advent ya. Advent sebelum Hotef itu beda. Tapi iya, yang Davidian ini sama, benar kan? iya. Nah, berarti kita mendapatkan materi ini juga walaupun kita akan mati. Mm-mm. Nah, itu pilihan pertama. Terus kedua, lanjut. Kathy. Atau, Atau untuk berdiri sebelumnya bersama-sama dengan anak domba di atas gunung Sion, Wahyu 14 ayat 1. nah, berarti dua pilihan kita. Kita dapat tanda, kita bisa bangkit di Daniel 12 ayat 2, atau menjadi 144.000 di Gunung Sion. Sio. Lanjut. Tunggu, lewat. Nih, kemudian. Kemudian Kemudian dari sana membawakan pekabaran Allah kepada segala bangsa dan menghantarkan semua saudaramu bagi suatu persembahan ke rumah Tuhan. Nah, siapa yang mengantarkan? 4.000 Dan, dan rombongan ah, gimana? Mbak Tewu dan siapa Siapa yang yang ngantar? bawa? Hah? Jadi Tadi itu kayaknya yang orang bangkit istimewa itu, si Hotep itu. Ah, itu. Kan ini lanjut kan? Iya, Kemudian, ya kan, setelah kita mencari Daniel 12 ayat 2 atau atau 104.000 ya antara dua itu, kemudian dari sana dari kerajaan itu kita akan membawa pekabaran. Nah, berarti pekabaran itu apakah cuma 144.000 ke seluruh dunia? dan rombongannya yang bangkit itulah. Iya, benar. Itu terjawab di sini kan. Mereka itu harus bangkit. Nah, terus ini langsung sini aja. Mana nih? Mengatakan semua saudaramu ke rumah Tuhan, engkau akan menjadi bagian dari buah-buah pertama itu, yaitu inti dari sidang kerajaan itu. Nah, siapa inti dari kerajaan? 144.000. Dan Dan dia rombongan nggak itu bicara 4.000 doang sini ya. Dan Iya, siapa? yang bangkit itulah yang Nah, 12 itu. makanya dia akan mulai, ruang nyaring akan mulai kalau inti dari kerajaan ada dulu. Mungkin pertanyaannya gini kali Bang. Nah, boleh. Jadi yang dapat tanda itu kan Marta itu kan 1929 tuh start. Berarti memang hanya mereka yang menerima pekabaran itu aja Bang ya. Berarti Advent-Advent yang belum dapat itu beda tandanya berarti ya. Beda. Beda. Mereka kebenaran ya, kebenarannya Nyonya White. Itulah. Kebenaran akhir Tapi waktunya Nyonya White. tapi mereka ikut bekerja juga kan. Iya, makanya mereka harus dibuat bijaksana. Ya kan kerajaan kita sebelumnya kan? Benar kan? Iya. Mereka akan disuguhin lagi minyak tambahan itu. Benar kan? iya belajar lagi. Belajar lagi supaya sama dengan yang Davidian mula-mula. Berarti mereka Tapi belajar di kerajaan nih Bang atau belajar Iya, kerajaan. di Nggak kerajaan lah belajar ya. di gedung, Iya. ya kan? Oke, nyambung sini. Kenapa dia terjadi sebelum kerajaan berdiri? Nyambung, Iya, bangkit dulu ya. ya kan? Banyak orang Davidian yang masih bingung posisinya di mana. Pikirnya disuruh nyaring, padahal dia sebelum ini. Karena pengumpulan itu tidak akan dimulai kalau si itu belum bangkit. Belum muncul, nggak akan mulai. waktu dia bangkit, dia jadi raja, baru eh, pekabaran, begitu kan? Iya, enggak ya? Coba siapa yang bisa buka kita terakhir ya? Terakhir. Hosea 2. Tunggu, tunggu, tunggu. Hosea 2 ya.
Cepet amat nih waktu ya. Iya. Hosea 2 ayat 22. Kalau bahasa Inggris ayat 21. Coba bahasa Indonesia ayat 22. Coba ada yang bisa buka Alkitab. Hosea 2 ayat 22. Hosea 2 ayat 22. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi. Oh, bukan. 21 kalau Yang mana, gitu. Bang? 21. Ini Hosea berapa? rancu saya. Iya, 21. Hosea 1. Hosea 2 ayat 21. Oh, Hosea 2 ayat 21 nih. Bentar. 21. Bumi Iya, akan mendengarkan. iya betul. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak. Dan mereka ini akan mendengarkan Israel. Kenapa? Kenapa mendengarkan Israel? Ayo. karena dia raja itu. Iya. Kita belum keluar Mereka, kelas nih. Bang, Hah? sorry, Hah? mereka ini siapa di sini ya? Ya umat, eh, Bobo kedua. bobo kedua ya. Iya. Ada di penjelasan notif di berita-berita terakhir bagi Ibu. Gitu. Kalau gandum, anggur, dan minyak ini firman Tuhan maksudnya. Jadi mereka bukan cuma mendengarkan firman Tuhan, tapi mendengarkan Israel itu. Oke, mungkin kita lanjut nanti ya, karena ini, Ya, Jumat depan lagi, Bang. iya cuma nggak apa-apa ya lama-lama ya. Yang Gak apa penting pelan-pelan kita nggak ada yang ke biarinnya. skip. Gak enak kalau ke skip, bingung, ya kan? Oke lah, kita tutup boleh ya? Oke, tutup lah yuk kita. Bang Hebi bisa atau Boleh, boleh. Bang Hebi tutup. Doa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kesempatan di mana kami bisa belajar firman Tuhan. Pimpin kami agar kami bisa makin mendalami kebenaran ini dan kami bisa sharing kebenaran ini kepada saudara-saudari yang lain. Pimpin kami sepanjang sisa hari persiapan untuk Sabat ini, karena kami bisa siap dan kami bisa mendalami firman Tuhan di hari Sabat nanti. Ampuni dosa-dosa kami, di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Happy dan Amin. Ya, semuanya. sama-sama. Terima Apa kasih lagi? sama hari persiapan. Sampai jumpa Ya, Jumat sampai depan. jumpa. Ya, dah. Ya. Yes.